Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nerti Sernida, mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dengan judul Inovasi dan Digitalisasi UMKM. Topik ini sangat menarik untuk kita bahas karena UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian di Indonesia, namun juga menghadapi berbagai tantangan di era modern, terutama terkait perubahan teknologi dan pasar. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama bagaimana inovasi dan digitalisasi bisa menjadi solusi sekaligus strategi untuk membangun UMKM yang lebih kuat dan adaptif. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan pilar utama ekonomi Indonesia. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Nah, artinya UMKM memiliki peran yang sangat vital baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, maupun pemerataan kesejahteraan. Namun, di era digital ini, UMKM memiliki tantangan yang besar. Persaingan usaha yang semakin ketat, perilaku konsumen cepat berubah, dan teknologi berkembang sangat cepat. Pelaku UMKM yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal, bahkan bisa kehilangan pasar. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa digitalisasi adalah hal yang sangat mendesak. UMKM yang mampu beradaptasi dengan teknologi terbukti bisa lebih tangguh menghadapi krisis. Inilah mengapa inovasi dan digitalisasi bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa pertanyaan penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa urgensi inovasi dalam UMKM? Yang kedua, bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap keberlangsungan UMKM? Yang ketiga, bagaimana inovasi dan digitalisasi bisa diintegrasikan secara efektif? Yang keempat, sejauh mana dukungan pemerintah dan swasta terhadap transformasi ini? Dan yang kelima, apa saja hambatan serta solusi dalam proses digitalisasi UMKM? Kelima pertanyaan ini akan kita bahas secara bertahap dalam video saya ini. Adapun tujuan dari penyusunan materi ini adalah yang pertama, untuk memahami konsep dan pentingnya inovasi serta digitalisasi dalam pengembangan UMKM. Yang kedua, menganalisis bagaimana integrasi keduanya bisa dilakukan secara sinergis. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi bentuk dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Dan terakhir, untuk menawarkan solusi atas berbagai hambatan yang masih dihadapi UMKM di lapangan. Sementara manfaatnya adalah menambah wawasan bagi pelaku UMKM dan mahasiswa, kemudian menjadi bahan referensi untuk pembuatan kebijakan dalam program kerja, dan sebagai strategi praktis dalam menghadapi persaingan usaha di era digital. Lalu, apa itu inovasi? Secara umum, inovasi berarti membuat sesuatu menjadi lebih baru, lebih baik, atau lebih bermanfaat. Dalam dunia UMKM, inovasi bisa diterapkan dalam banyak aspek, bukan hanya pada produk. Menurut OECD, inovasi dalam UMKM meliputi inovasi produk, inovasi proses produksi, inovasi pemasaran, dan inovasi organisasi atau manajemen usaha. Contohnya, pelaku usaha bisa membuat kemasan produk yang lebih menarik, menggunakan metode produksi yang lebih hemat waktu, dan memasarkan produknya lewat media sosial. Dengan inovasi, UMKM bisa menghadirkan nilai tambah yang akan meningkatkan daya saing mereka. Secara lebih rinci,
Jenis inovasi UMKM bisa dibagi menjadi 4, yaitu inovasi produk, contohnya batik dengan desain modern untuk anak muda. Yang kedua, inovasi proses, misalnya menggunakan alat mengelola makanan otomatis. Kemudian inovasi pemasaran seperti promosi lewat TikTok, Instagram atau marketplace. Dan yang keempat, inovasi manajerial, yaitu mencatat keuangan menggunakan aplikasi digital. Salah satu contoh yang sukses adalah UMKM yang menjual sambal kemasan. Mereka berinovasi pada rasa, kemasan, dan cara distribusinya sehingga bisa menembus pasar nasional bahkan luar negeri. Digitalisasi adalah proses mengubah cara kerja dari sistem manual menjadi berbasis teknologi digital. UMKM yang mengadopsi digitalisasi akan lebih mudah mengelola usaha dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Contoh bentuk digitalisasi UMKM antara lain e-commerce, misalnya menjual produk melalui platform seperti Shopee dan Tokopedia. Pembayaran digital, misalnya menggunakan QRIS, e-wallet, dan transfer online. Kemudian media sosial, misalnya melakukan promosi dan interaksi pelanggan. Yang keempat, cloud dan data analitik, yaitu mengelola stok, laporan keuangan, dan data pelanggan secara otomatis. Dengan digitalisasi, UMKM bisa bekerja lebih efisien, lebih cepat, dan lebih profesional. Digitalisasi memiliki banyak dampak positif, antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, bahkan hingga ke luar negeri, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas usaha. Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan, diantaranya rendahnya literasi digital, khususnya di daerah terpencil, kemudian infrastruktur internet yang belum merata. Yang ketiga, biaya awal untuk transformasi digital yang cukup besar. Dan yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi. Oleh karena itu, transformasi digital perlu dilakukan secara bertahap, serta disertai dengan edukasi dan pendampingan. Ketika inovasi dan digitalisasi digabungkan, UMKM akan memiliki model bisnis yang lebih adaptif dan kompetitif. Contoh integrasi, yang pertama dari toko fisik menjadi toko online, kedua dari pasar lokal menuju pasar nasional bahkan ekspor, dan yang ketiga dari proses manual menjadi otomatis melalui aplikasi. Contoh nyata yaitu UMKM sepatu dari Bandung yang menjual produknya melalui marketplace hingga ke luar negeri. Yang kedua, petani Toraja yang memasarkan produknya secara digital bahkan hingga ke mancanegara. Ini membuktikan bahwa inovasi dan digitalisasi UMKM bisa naik kelas. Pemerintah di Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung UMKM seperti program Bangga Buatan Indonesia atau BBI, Padi UMKM atau Pasar Digital UMKM, dan berbagai pelatihan digitalisasi dari Kemenkop, Kominfo, dan BUMN. Sementara dari sektor swasta, banyak pihak juga yang turut mendukung. Misalnya marketplace yang memberikan platform, jualan, dan promosi. Kedua, startup logistik yang membantu pengiriman barang. Yang ketiga, fintech yang menyediakan akses pembiayaan digital. Kemudian kolaborasi dengan kampus dan komunitas yang turut mendorong pendampingan UMKM secara langsung. Ada beberapa hambatan utama digitalisasi UMKM, antara lain kurangnya pengetahuan teknologi, akses internet yang terbatas, belum ada kesadaran akan pentingnya digitalisasi, dan keterbatasan pendanaan. Adapun solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut antara lain menyelenggarakan
pelatihan digitalisasi secara berkala, memberikan subsidi atau bantuan teknologi dari pemerintah. Dan yang ketiga, mendorong kolaborasi dengan kampus, swasta, dan komunitas. Kemudian meningkatkan literasi digital lewat media sosial dan edukasi online. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi kali ini adalah inovasi dan digitalisasi adalah dua kunci utama agar UMKM bisa berkembang, bertahan, dan bersaing di era globalisasi. UMKM harus terus bergerak maju, tidak takut mencoba hal baru, dan mau beradaptasi dengan teknologi. Kemudian saran saya yaitu UMKM hendaknya aktif mengikuti pelatihan dan tidak ragu menggunakan teknologi. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital. Ketiga, kampus dan startup ikut turun tangan mendampingi pelaku usaha kecil. Keempat, literasi digital harus menjadi program jangka panjang. Demikian presentasi dari saya tentang inovasi dan digitalisasi UMKM. Semoga pemaparan saya bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita selaku mahasiswa dan juga pelaku UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.